Hai Pisces, kita general reading hari ini untuk tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Januari tahun 2023. And so kita akan bahas dulu untuk situasi percintaan dari teman-teman yang single, berpacaran, dan yang sudah menikah, sehingga nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Baru nanti kita bahas tentang karir, pekerjaan ya, and so keuangan, persahabatan, dan juga kesehatan. Buat teman-teman yang pengen lanjut silakan. Oke, sekarang kita mulai bahas dulu untuk teman-teman yang single. Kita cari tahu dulu untuk situasi kamu di minggu pertamanya ya. Oke, untuk situasi minggu pertamanya untuk teman-teman yang single di sini sih kalau yang aku lihat sebenarnya baik ya, karena ada upaya kamu untuk pemulihan rasa sakit. Oke, ini bisa buat kamu yang memang masih baru aja putus, baru aja mengakhiri hubungan, sehingga kamu memilih move on ya. Jadi di minggu pertama mungkin ada rasa sakit, tapi nggak terlalu parah karena kamu udah mencoba untuk menyembuhkan luka itu ya. Oke, kita bahas dulu untuk minggu keduanya. Untuk teman-teman Pisces ya, untuk minggu keduanya gimana situasi kamu buat kamu yang single? Di sini kalau yang kulihat kurang baik di minggu kedua ini karena kamu udah berusaha untuk melupakan, udah berusaha untuk move on, tapi tetap aja inget gitu ya. Jadi kayak masih kesel, masih apa ya, karena kebayang-bayang itu, kebayang-bayang masa lalu itu ya. Jadi kayak rasa kesel, rasa marah tuh masih ada rasa emosi juga yang masih segar. Oke, kita bahas untuk minggu ketiga, kemungkinan di minggu ketiganya gimana. Oke, di minggu ketiga di sini kalau yang aku lihat sih nantinya ya kemungkinan mungkin ada hal-hal yang mulai kamu bisa akhiri, mungkin rasa galau kamu, rasa sedih kamu gitu ya. Jadi kamu kayak merasa ini yang lebih baik gitu. Di minggu ketiga ada hal-hal yang lebih baik yang kamu rasakan ya, dimana kamu udah bisa move on, kamu udah mulai healing gitu ya. Oke, untuk yang single mungkin seperti itu dulu. And so sekarang kita bahas untuk yang berpasangan, tapi ini lebih ke yang masih berpacaran ya. Oke, untuk yang berpacaran di minggu pertamanya kita lihat dulu untuk situasi kamu sama si dia gimana. Oke, di sini kalau yang aku lihat nampaknya hubungan kamu sama pacar kamu sedang kurang baik ya, karena ini sorry banget. Mungkin salah satu dari kalian tuh membanding-bandingkan pasangan dengan yang lain gitu, sehingga ini bikin pasangan kamu atau si dianya tuh ngerasa kecewa, ngerasa sakit hati juga pastinya ya. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan, bisa teman-teman yang ngebandingin atau dianya yang ngebandingin teman-teman gitu. Oke, kita lihat untuk minggu keduanya ini atau sekarang ini gimana situasi hubungan kamu sama sama pacar kamu ya. Oke, di sini kalau yang aku lihat di minggu kedua bulan Januari ini nampaknya tuh mulai ada perbaikan nih dalam hubungan kalian, tapi masih ada rasa sakit, ada rasa curiga juga. Mungkin bisa jadi gini, pasangan kamu udah minta maaf sama kamu karena dia udah membanding-bandingkan kamu dengan yang lain gitu ya. Nah, mungkin di sini kamu udah maafin, tapi masih ada rasa curiga juga, takut dia ngulangin lagi sikapnya yang kayak gitu ke kamu gitu kan. Oke, sekarang kita prediksi nih untuk minggu ketiganya gimana. Untuk minggu ketiga di bulan Januari kita prediksikan dulu.
Oke, untuk minggu ketiga di sini nampaknya memang kurang baik. Tapi kalau di sini kamu udah mulai bisa melupakan situasi yang terjadi, kamu udah bisa memaafkan pasangan kamu atau pacar kamu ini, ya pasti ada situasi yang baik dalam hubungan kalian. Tapi kalau seandainya kamu belum bisa melangkah melupakan situasi yang pernah terjadi, ya masih belum baik gitu ya, dimana masih inget terus nih sama kejadian di minggu-minggu kemarin. Oke, yang berpacaran, jika ingin hubungan kamu baik-baik aja, coba deh lebih saling mengerti, saling memaafkan ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang sudah menikah. Kita lihat di minggu pertamanya itu gimana. Oke, untuk minggu pertamanya di sini kalau yang aku lihat hubungan kamu sama si pasangan kamu ini sebenarnya baik-baik aja ya, tapi bisa jadi di sini tuh ada rasa nggak nyaman karena ada hasutan-hasutan dari orang lain tentang pasangan kamu, kamunya, atau hubungan kamu sama pasangan kamu, sehingga ini yang membuat ketidaknyamanan dalam hubungan kalian. Kita bahas untuk situasi kamu di minggu kedua bulan Januari ini sama pasangan kamu gimana? Apakah mulai ada perubahan yang baik? Di sini kalau yang aku ada perubahan yang baik, di mana kamu dengan pasangan kamu sepakat untuk tidak mempermasalahkan ini secara berlebihan ya. Karena percuma juga dibesar-besarkan ya, karena itu cuma hasutan aja dari orang lain gitu. Sekarang kita bahas untuk kemungkinan di minggu ketiganya ya. Oke, untuk minggu ketiga di sini kalau yang aku lihat sih dalam situasi hubungan kamu sama pasangan kamu tuh bisa baik bisa tidak, tergantung kaliannya gimana. Kalau kalian tuh bisa mengerti satu sama lain, ya hubungan kalian baik-baik aja. Tapi kalau seandainya masih sering percaya nih sama hasutan orang lain, ya tidak menutup kemungkinan hubungan kalian sedikit rumit lagi gitu ya. Jadi ya lebih hati-hati aja dari sekarang, harus bisa saling menjaga satu sama lain ya. Oke, sekarang kita bahas untuk karir atau pekerjaan kamu di minggu kedua ini. Kita cari tahu dulu situasi yang kemarin ya. Di situasi kemarin atau minggu pertamanya, nampaknya di sini tuh kamu merasa kecewa karena kamu dibohongi sama rekan kerja kamu atau partner kamu. Dimana kamu sudah percaya sama dia, tapi pada kenyataannya dia tuh kayak cuma manfaatin kamu aja, atau cuma nggak bisa kamu andalkan gitu loh ya. Oke, kita bahas dulu untuk minggu kedua ini gimana, apakah udah ada perbaikan dalam situasi kamu di kerjaan tentang hal tersebut. Di sini kalau yang aku rasa mulai ada perbaikan, dimana kamu kayak udah lebih mengikhlaskan ya apa yang terjadi tentang dianya gimana ke kamu tuh, kamu udah ikhlas dan kamu udah berusaha untuk lebih menatap masa depan aja nih. Ya udahlah, kemarin aku udah dibohongi nih sama dia, aku udah dikecewakan nih sama dia gitu ya. And so di sini gini, kamu nampaknya memang udah nggak mau lagi kerja sama sama dia gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, bodo amat lah, terserah. Kamu nggak ada rasa benci, tapi cuma kamu tuh nggak mau lagi ada kontak lagi, bukan kontak sih, tapi lebih kerja sama, ada nggak ya, sorry mas aku, kamu nggak pengen ada mutualan lagi nih sama dia gitu ya. Oke, dan kamu lebih mencoba untuk menjaga pertemanan kamu dengan dia tetap baik walaupun kamu udah nggak mau kerja sama lagi sama dia. Oke, kita bahas untuk minggu ketiganya bagaimana karir kamu atau pekerjaan kamu. Di sini kalau yang aku rasa kamu yang memilih untuk berjalan sendiri ya, tanpa ada partner lagi, nampaknya memang sedikit menemui kesulitan, tapi kamu pasti akan bisa menyelesaikan itu dengan baik karena kamu yang pintar ya, kamu juga udah pandai banget nih dalam menghandle situasi demi situasi gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk keuangan Pisces saat ini. Lebih dulu kita cari tahu kondisi kemarinnya.
Kondisi yang kemarin nampaknya untuk keuangan baik-baik aja sih. Keuangan kamu Sorry tadi aku pause dulu ya. Untuk keuangan di sini baik-baik aja untuk minggu kemarinnya. Keuangan kamu stabil karena kamu juga bisa ngehandle-nya dengan baik. Sekarang kita bahas untuk saat ini atau minggu keduanya, apakah keuangan kamu baik-baik saja? Oke, untuk minggu keduanya nampaknya di sini tuh ada beberapa hal yang bikin kamu khawatir ya. Karena gini, mungkin ada income yang tersendat gitu ya. Jadi kamu kayak takut nih ke depannya gimana. Aku harus hati-hati banget nih untuk mengatur kondisi keuangan aku. Jangan sampai uang aku nanti keluar untuk hal-hal yang nggak bermanfaat ya. Jadi bila mana kamu ingin menjalani sesuatu, jadi pikirkan dulu baik-baik ya. Karena belum berarti kedepannya keuangan kita akan lancar sekalipun saat ini lagi lancar-lancarnya gitu kan. Jadi harus lebih hati-hati. And so sekarang kita bahas untuk minggu ketiga bagaimana prediksi untuk keuangan kamu. Di sini keuangan kalau yang kulihat memang sedikit kurang baik ya, karena mungkin mungkin ada beberapa dari kamu yang tersendat dalam pekerjaan sehingga income-nya juga ikut tersendat. Sehingga di sini kamu lebih mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Misalnya ya, kamu sering banget boros, sering banget beli hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak bermanfaat gitu kan. Jadi kayak ada rasa penyesalan gitu. And so ya, buat kamu yang merasakan ini sebaiknya ya lebih diperhatikan lagi kedepannya itu gimana, dan lebih minimalisir lah, harus meminimalisir pengeluaran yang nggak penting. Oke? And so sekarang kita bahas untuk persahabatan kamu. Untuk persahabatan di minggu pertamanya di sini kalau yang aku lihat sebenarnya baik-baik aja. Tapi kadangkala kamu juga ngerasa ada sahabat kamu atau teman kamu yang mungkin selalu menentang kamu, atau mungkin dia tuh musuh dalam selimut juga bisa sih ya. Itu yang buat kamu nggak tenang, tapi kelihatannya baik-baik aja sih gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk minggu kedua ini buat persahabatan kalian. Persahabatan kamu dengan mereka di sini kalau yang aku lihat mulai membaik, dimana kamu mulai bisa memaafkan dia yang mungkin nusuk kamu dari belakang, atau memang mereka yang sering ngomongin kamu di belakang kamu gitu ya. Kamu lebih memilih untuk memaafkan dan berdamai dengan keadaan karena kamu nggak mau ambil pusing dengan situasi ini gitu ya. Oke, jadi ada potensi saat ini hubungan yang baik-baik saja karena kamu yang lebih mengikhlaskan. Oke, sekarang kita bahas untuk minggu ketiga, prediksi minggu ketiga untuk hubungan persahabatan kamu dengan mereka. Di sini kalau yang aku lihat kurang baik lagi. Mungkin ya ada situasi yang berulang, mungkin kamu tahu nih dia tuh mengulang hal yang sama gitu ya. Jadi ngelihat semua itu kamu jadi kecewa lagi, kamu jadi sedih lagi gitu ya. Jadi harus lebih menjaga aja tentang diri kamu. Kalau seandainya sahabat kamu sering banget nyakitin kamu, ya mungkin di sini kamu harus tegas sih. Kamu tanyakan aja kenapa maksud dia seperti itu, apa ya salah aku gitu ya misalnya. Oke, so sekarang kita bahas untuk kesehatan kamu. Kita lihat dulu ya di minggu pertamanya itu gimana. Oke, untuk kesehatan di sini kalau yang aku lihat kurang baik ya, karena di sini kamu sering emosi ya, dimana emosi ini tuh menguras energi kamu jadi mudah capek, kamu jadi intinya tuh kayak ngerasa bahwa apa yang kamu jalani ini tuh toksik banget deh buat kamu, sehingga juga berdampak pada kondisi psikis kamu. Kita lihat untuk minggu kedua ini gimana kondisi kesehatan kamu, apakah ada perubahan yang baik. Oke, di sini mulai ada perubahan yang baik, di mana kamu yang sebelumnya lebih sering menyendiri, menutup diri ya, karena kondisi psikis yang masih kurang aman. Tapi di minggu kedua, ketika kamu mulai memberanikan diri untuk lebih beraktivitas di luar rumah ya, beraktivitas fisik gitu ya, jadi kayak mulai ada kesehatan mental yang mulai membaik lagi gitu sih. Oke.
Kita lihat untuk prediksi minggu ketiganya gimana kondisi kesehatan kamu. Ini bisa kesehatan mental atau kesehatan fisik sih ya. Teman-teman bisa menyesuaikan aja. Oke. Untuk di minggu ketiganya nampaknya ada potensi untuk kesehatan yang kurang baik. Tapi kalau seandainya kamu bisa sedia payung sebelum hujan ya, pasti akan baik-baik aja. Jadi sekiranya kamu merasa sakit hati lagi nih, terserang psikis kamu lagi nih, ya kamu harus bisa menyikapi semua itu dengan baiknya gimana agar kamu nggak terserang psikis kamu lagi gitu. Atau mungkin seandainya kamu tuh kelelahan gitu ya, karena pekerjaan yang banyak. Nah di sini gimana caranya kamu agar kamu nggak sering kelelahan, nggak sering kecapean ya, agar kesehatan kamu tetap terjaga tuh gimana gitu ya. Oke, mungkin harus lebih mengatur waktu sih ya. Oke, menjadwal waktu untuk kerja segini ya waktunya, untuk santai segini, dan untuk happy segini nih waktunya gitu ya. Oke. So, buat teman-teman Pisces, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. And then, terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk teman-teman Pisces. Bye.